syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh pemohon bernama Gulvino Guevarato, seorang warga sipil. Dalam petitumnya ia meminta agar capres dan cawapres berusia 21 hingga 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Seperti diketahui, aturan batas usia minimum dalam capres-cawapres pada saat ini adalah minimal 40 tahun. Nah, pemohon dan kuasa hukumnya menganggap bahwa aturan batas usia ini perlu disinkronkan dengan aturan batas usia di jabatan lembaga tinggi negara lain. Nah, merujuk pada Undang-Undang Pemilu, maka usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon legislatif adalah 21 tahun. Sedangkan usia tertua dalam jabatan lembaga tinggi negara seperti di MK adalah 65 tahun. Maka ketemulah angka 21 hingga 65 tahun itu. Nah, tidak hanya itu, dalam permohonannya yang sama Gulvino juga meminta capres belum pernah mencalonkan diri sebanyak 2 kali atau lebih. Nah, tidak hanya Gulvino pemirsa, tapi juga partai politik juga mengajukan gugatan. Nah, ini dia, PSI yang diwakili oleh kadernya Dedek Prayudi bertindak sebagai pemohon mengajukan gugatan tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Nah, PSI menggugat aturan dalam pasal yang sama 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut PSI, aturan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Menurutnya tidak ada kepastian capres dan cawapres yang berada di usia 40 tahun ini sudah dewasa. Dan bisa saja di usia tersebut dia dalam kondisi yang masih labil. Nah, dalam petitumnya PSI meminta agar batas usia capres dan cawapres ini diturunkan dari 40 tahun menuju ke 35 tahun. Nah, tidak hanya Gulvino dan Dedek Prayudi yang mengajukan gugatan, Ahmad Rida Sabana dan Yohana Murtika yang merupakan Ketua Umum Partai Garuda juga menggugat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam petitumnya, penggugat mengatakan aturan usia minimal yang mengatakan 40 tahun adalah inkonstitusional. Nah, menurut Partai Garuda, meskipun belum berusia 40 tahun tapi memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, seharusnya bisa diusung menjadi calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024. Nah, jadi dalam petitumnya tetap 40 atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Jadi ada kata atau di situ. Nah, tidak hanya kemudian Dedek Prayudi, tidak hanya kemudian Gulvino, PSI dan Partai Garuda, ada juga sejumlah pemohonan lain yang melakukan uji materi dengan petitum yang berbeda-beda, seperti advokat yang menamakan dirinya Aliansi 98 yang meminta usia presiden maksimal menjadi 70 tahun. Jadi ada banyak kemudian yang mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia capres dan cawapres ini. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Nah, melihat uji materi yang diajukan, ini bisa dilihat menguntungkan atau merugikan figur politik tertentu dengan melihat usia sejumlah tokoh politik ini. Nah, Prabowo Subianto pada saat ini berumur 71 tahun. Nah, apabila MK mengabulkan gugatan batas usia presiden 21 hingga 65 tahun atau kemudian maksimal 70 tahun, maka sudah tentu Prabowo Subianto tidak bisa maju sebagai calon presiden. Nah, figur calon presiden lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang berusia 54 tahun tentu tidak perlu khawatir sebetulnya dengan gugatan di MK tentang batas usia, tapi kemudian kedua orang ini tentu saja akan diuntungkan apabila Prabowo tidak bisa maju sebagai calon presiden. Ada kemudian juga figur lain yang diduga juga terdampak dengan gugatan uji materi ini, yaitu Gibran Raka Buming Raka yang merupakan wali kota Solo pada saat ini. Ia usianya pada saat ini masih 35 tahun. Nah, kalau MK mengabulkan gugatan PSI ataupun Partai Garuda, maka Gibran ini akan memenuhi syarat dalam pemilihan capres dan cawapres di pemilu 2024. Nah, pemirsa, bagaimana tanggapan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa? Nah, menurutnya Mahkamah Konstitusi sebetulnya tidak cocok alias tidak berwenang untuk memutuskan tentang aturan capres-cawapres ini. Nah, menurutnya aturan batas usia capres dan cawapres ini adalah open legal policy alias pembuat undang-undang ataupun DPR yang berwenang untuk mengaturnya. Nah, ini kurang lebih pernyataan dari Hamdan Zulfa. Nah, bagaimana kemudian menurut dari Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait? Nah, menurut Jazilul, putusan MK tentang batas usia capres-cawapres ini masih ditunggu oleh semua partai politik dan kemudian menjadi alasan mengapa belum ada deklarasi pasangan capres hingga sampai saat ini. Apabila batas usia capres dan cawapres ini berubah, maka peta koalisi yang sudah terbentuk pada saat ini pun juga bisa berubah. Nah, pertanyaannya kapan kira-kira MK akan mengumumkan putusannya? Nah, Ketua MK Anwar Usman menjawab tidak bisa memprediksi kapan kemudian MK akan mengumumkannya. Semua ini masih bergantung pada saksi ahli dan pihak terkait yang akan dihadirkan. Apabila tidak jelas kapan MK akan mengumumkannya, maka besar pula kemungkinan tidak ada deklarasi pasangan capres dalam waktu dekat karena semuanya masih bisa berubah.